Ketua klan Dewata segera mengecek tubuh Gu untuk mencari tahu penyebab ia bisa pingsan. Ternyata Gu saat ini keracunan akibat serangan dari Bai Lian, salah satu jenderal Aula Bijak kemarin. Karena hal tersebut, Gu saat ini kekuatan dewanya tidak bisa digunakan atau bisa dikatakan seperti manusia biasa. Masih ada satu cara untuk menyelamatkan nyawa Gu, yaitu memberikan sedikit energi dari kekuatan dewa kuno. Mendengarkan itu, Bai Chai sadar dirinya yang mampu melakukannya. Dengan segera ia memberikan energi dewa kuno di tubuhnya, supaya Gu bisa sadar kembali. Semalaman Bai Chai melakukannya. Hingga pagi menjelang, ia terus memberikan energinya tanpa henti. Setelah itu, ketua klan kembali memeriksa tubuh Gu. Untung saja usaha Bai Chai tidak sia-sia. Racun di tubuh Gu secara perlahan mulai hilang. Sesaat, Bai Chai mengajak Lan keluar sebentar untuk mengobrol. Ternyata ia sudah sadar, Fusi, peramal agung pasti sudah meramal masa depan Gu dan meminta Lan untuk memberitahukannya apa yang akan terjadi kepada Gu di masa depan. Awalnya, Lan tidak mau menjawab. Namun karena terus dipaksa, Lan berterus terang. Fusi sempat mengatakan di masa depan terdapat seseorang yang membunuh Gu. Masih belum dipastikan siapa pembunuhnya, namun 80% pembunuhnya adalah Bai Chai. Mendengarkan itu, Bai Chai sangat terkejut dan merasa tidak percaya. Ia pun lalu kembali menemui Gu sambil menangis. Ia berkata tidak akan menyakitinya apapun yang terjadi. Singkat cerita, Gu akhirnya telah sadar dari komanya selama 3 hari. Bai Chai datang membawakannya obat dan sangat senang melihatnya sudah bangun. Ketua klan datang ke sana dan mencoba memeriksanya. Ternyata Gu saat ini benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatan dewanya lagi, alias kekuatan dewanya sudah tersegel. Bai Chai sangat khawatir akan hal itu. Namun Gu berusaha menenangkannya. Meski tanpa kekuatan, setidaknya ia masih bisa selamat. Setelah itu, Gu berpamitan kepada Bai Chai karena ia hendak pergi ke tambang batu akik darah untuk menemui Tuan Chen dalam mengajaknya bekerja sama menjadi aliansi. Namun sesaat, Gu mencurigai tingkah Bai Chai yang seperti sangat aneh. Bai Chai mengaku tidak ada apa-apa dan ia baik-baik saja. Gu penasaran alasan ia bisa sembuh dari racun dan mencurigai Bai Chai sudah memberikan energinya kepadanya. Bai Chai selalu saja menutupi hal itu dan berkata ketua klan yang sudah menolongnya, bukan dirinya. Setelah itu, Gu bersama Lan hendak berangkat meninggalkan kota. Semua orang mengantar kepergiannya kecuali Bai Chai. Hal itu membuat Gu merasa khawatir. Lan segera mengajaknya pergi. Tak lama kemudian, Bai Chai keluar. Alasan ia tidak mengantarnya pergi karena takut akan perpisahan. Sebab ia yakin Gu pasti akan kembali dengan selamat. Sesaat ia melihat tangannya dan teringat di saat ia memberikan energi kepada Gu, ia sempat pingsan karena kehabisan energi. Di saat itu ia didatangi oleh sesosok yang tidak dikenal, namun wajah mereka terlihat mirip. Ternyata sosok tersebut merupakan dewa kuno yang berada di tubuh Bai Chai. Sebentar lagi ia akan mengambil alih tubuhnya untuk menaklukkan 3 alam. Kemudian, Bai Chai mencoba mengeluarkan sosok itu dari tubuhnya untuk membuktikan apakah yang ia lihat benar atau tidak. Siapa sangka mimpinya ternyata benar, sosok itu pun langsung keluar. Di alam dewa, Xin Yu langsung menyadari aura dari dewa kuno sudah bangkit. Di waktu bersamaan, Zuri sedang berada di desa klan Dewata. Ia pun melihat suasana desa tersebut dihuni oleh warga yang hidup tentram dan damai. Hubungannya dengan ketua klan alias kakaknya masih belum membaik. Namun saat ini, Zuri sudah sadar tidak seharusnya ia mengikuti Heilong. Maka dari itu ia memilih untuk berkelana karena bosan menjadi dewa yang abadi dan ingin mencari kebebasan. Sang kakak tidak melarangnya asalkan ia tidak kembali ke alam dewa.
Singkat cerita, Gu telah tiba di tambang batu akik darah. Belum sempat masuk, tiba-tiba Tuan Chen datang menyerangnya karena masih marah atas kejadian beberapa tahun yang lalu. Karena Gu telah menyandera Zaza dan menggantungnya di hutan. Di sana, Gu mengajaknya bekerja sama dalam membantunya sebab ia bersama pasukan aliansi saat ini hendak pergi ke alam dewa melewati lautan. Namun sayang, Tuan Chen menolak. Ia tidak ingin berselisih dengan klan dewa. Ia ingin hidup tenang bersama putranya saja. Sementara itu, Bai Chai terbangun dari pingsan. Karena sudah malam, ia pun bergegas membuat bakpao supaya teman-temannya yang pulang nanti bisa makan. Lagi-lagi ia mendengarkan suara dari sosok dewa kuno yang berkata, takdir sudah dekat. Hal itu membuat kepalanya menjadi sakit karena terus mengganggu pikirannya. Tak lama kemudian, keempat bocah itu pulang memberikan sebuah informasi kalau di ibu kota saat ini sedang terjadi pembunuhan. Mayatnya ditutupi es yang membeku. Orang-orang berkata pembunuhnya seperti memiliki kekuatan dewa yang sangat langka. Mendengarkan itu, seketika Bai Chai melihat tangannya sendiri dan curiga itu perbuatannya karena tadi siang ia sempat pingsan dan baru bangun di malam hari. Sementara itu, Zhao bersama pengawalnya sedang di jalan area istana. Namun tiba-tiba ia melihat salah satu pasukan miliknya dibunuh oleh seseorang. Belum sempat diserang, orang tersebut sudah pergi. Lalu ia melihat tangannya seketika membeku. Bahkan jasad di sana juga membeku menjadi es. Ia lalu teringat Bai Chai sempat menggunakan kekuatan seperti itu. Bai Chai sangat terkejut melihat sosok yang mirip seperti dirinya di sana. Ia sadar pembunuh yang terjadi di ibu kota baru-baru ini ulah dari orang tersebut. Dengan segera ia menyelamatkan warga di sana yang hampir dibunuh. Pria tua tersebut langsung lari ketakutan setelah melihat dua orang wanita dengan wajah yang sama. Ternyata wanita tersebut adalah Xin Yu. Ia sengaja menyamar menjadi Bai Chai supaya Bai Chai disalahkan atas pembunuhan yang dilakukannya. Xin Yu melakukan ini agar bisa memberikan makanan berupa jiwa manusia kepada monster bunga spiritual miliknya. Secara tiba-tiba, dewa kuno yang bersemayam di tubuh Bai Chai secara perlahan mulai keluar dan mengambil alih tubuhnya. Bangkitnya dewa kuno saat ini untuk mengambil alih ketiga alam. Melihat itu, Xin Yu langsung memberikan hormat kepadanya. Tak lama kemudian, Zhao datang ke sana bersama pasukannya. Menyadari kedatangan mereka, Xin Yu segera pergi. Hanya dengan satu kali serangan, Zhao bersama pasukannya dengan mudah dikalahkan oleh dewa kuno. Xin Yu yang sedang bersembunyi berniat memanfaatkan situasi agar bisa membuat kesalahpahaman antara Gu dengan Bai Chai. Di sisi lain, Gu menemui Tuan Chen. Ia berusaha membujuknya agar mau bekerja sama. Tetap saja Tuan Chen menolak. Meskipun ditindas oleh klan dewa, selama ia bersama putranya bisa hidup tenang, hal itu tidak masalah baginya. Di sana, Gu tidak memaksa. Sebelum pergi, ia berkata, ia sudah tahu alasan Tuan Chen tidak ingin membantunya karena memikirkan keselamatan Zaza. Gu bersumpah apapun yang terjadi, Zaza pasti juga akan ia lindungi, seperti adiknya sendiri. Perkataannya itu membuat Tuan Chen langsung terdiam. Di saat Gu bersama kawan-kawan hendak pergi meninggalkan tambang, tiba-tiba Zaza berteriak kalau ayahnya bersedia bekerja sama dengannya. Mendengarkan itu, Gu beserta yang lainnya menjadi sangat senang. Lalu, Lan dipinta mengirim pesan kepada Jenderal An kalau mereka berhasil bekerja sama dengan Tuan Chen. Pesan kupu-kupu itu pun telah sampai kepada Jenderal An dan memerintahkannya untuk mengumpulkan semua pasukan agar segera pergi ke tambang. Jenderal An segera mengumpulkan semua pasukan. Di sana Tuan Zhang berkata kapal sudah berhasil dibuat dan siap dibawa ke tambang.
Keesokan harinya, desa Klen Dewata diserang oleh Xin Yu bersama Bai Chai, yang kini kesadarannya sudah diambil alih oleh dewa kuno. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Gu bersama Lan yang hendak pulang ke desa Klen Dewata sesaat menemukan ketua klan yang sedang terluka parah. Melihat itu, Gu menyadari ada yang tidak beres. Terlihat dewa kuno turun tangan, semua klan Dewata dibuat tidak bisa berkutik di hadapannya. Satu persatu dari mereka akhirnya dikalahkan. Tak lama kemudian, Gu datang ke sana. Ia terkejut dan merasa tidak percaya kalau ini semua ulah dari Bai Chai. Lan segera menyerangnya. Ia pun sadar di hadapannya saat ini bukan lagi Bai Chai, melainkan dewa kuno yang telah bangkit. Sesaat, Bai Chai berhasil mengambil alih tubuhnya dan meminta Gu agar segera pergi. Namun hal itu hanya sesaat saja. Dewa kuno kembali mengambil alih kesadarannya. Lan segera membawa Gu pergi, namun sayang mereka gagal. Zidan juga ikut membantu mereka. Ia tidak akan membiarkan dewa kuno membunuh Lan. Karena kalah kekuatan, Zidan akhirnya tewas terbunuh. Begitu juga dengan Lan yang terlempar ke jurang. Melihat itu semua, Gu sangat bersedih. Hingga di saat ia hendak dibunuh oleh Bai Chai yang dikendalikan oleh dewa kuno, ia hanya bisa pasrah dan akhirnya jatuh dari jurang. Xin Yu sangat senang melihatnya karena masa depan yang ia lihat ternyata dewa kuno yang berada di tubuh Bai Chai yang membunuh Gu. Jiwa Bai Chai sesaat keluar dari tubuhnya. Ia tidak terima Gu dibunuh olehnya. Maka dari itu ia pun memaksa dirinya sendiri untuk terjun ke jurang supaya mati bersama dewa kuno. Namun hal itu gagal dilakukan karena Xin Yu membawanya kembali ke alam dewa. Singkat cerita, adegan berpindah ke klan Roh Laut. Terlihat wanita di sana bernama Bai. Ia ternyata tak sengaja menyelamatkan Gu karena tidak kenal, ia pun merasa kasihan. Saat diperiksa, Bai menyadari di tubuh Gu terdapat racun dingin. Dengan segera ia menyerap racun tersebut masuk ke dalam tubuhnya sendiri supaya Gu bisa selamat. Setelah Gu sadar, Bai membawanya masuk ke dalam klan Roh Laut. Lebih tepatnya, ke wilayah terlarang bernama Lembah Tertutup. Bai adalah putri dari ketua klan Roh Laut yang bertugas menjaga lembah tersebut. Lalu ia menceritakan kisah klan miliknya yang hidup damai dan aman. Namun semuanya berubah di saat Heilong menyerang dan mengambil alih tempat tinggal mereka. Sehingga klan Roh Laut diperbudak untuk menjaga lautan tempat tinggal klan dewa saat ini. Saat dulu, leluhur klan Roh Laut sempat melawan Heilong dan berakhir kepalanya dipenggal. Lalu kemudian, Gu dibawa untuk melihat jasad dari leluhurnya, yaitu ketua klan Roh Laut terdahulu yang tewas dibunuh oleh Heilong. Di sana, Gu melihat kepala dari leluhurnya dan ingin mengembalikan ke tubuh asalnya. Bai sempat menghentikan apabila itu dilakukan, takutnya Heilong akan marah. Tetap saja Gu tidak peduli. Ia segera memasang kembali tengkorak kepala itu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur klan Roh Laut.
Secara tiba-tiba, sosok leluhur itu berubah ke bentuk asalnya. Ternyata ia bisa bangkit karena sisa jiwanya masih berada di lembah tersebut. Namun kebangkitannya tidak lama. Di sanalah Gu menceritakan ia memimpin pasukan aliansi, klan manusia, klan siluman, beserta klan dewata untuk menyerang klan dewa. Ia meminta izin untuk mengajak klan roh laut masuk ke dalam aliansi agar bisa bekerja sama. Mendengarkan itu, leluhur di sana mengujinya dan mendapati Gu tidak memiliki kekuatan dewa sama sekali. Hal itu membuatnya kecewa. Bagaimana bisa ia ingin menyerang klan dewa, sementara Gu lemah seperti itu? Gu menjawab kekuatan dewanya adalah alam tanpa bentuk, namun sekarang masih tersegel akibat pertarungan sebelumnya. Namun ia yakin kekuatannya akan kembali lagi. Mendengarkan itu, leluhur di sana tiba-tiba memberikan seluruh kekuatannya dan menghancurkan segel yang membelenggu kekuatan di tubuh Gu. Setelah melakukan itu, leluhur di sana meminta Gu agar menepati janjinya untuk mengalahkan Hei Long dan memberikan kebebasan kepada ketiga alam yang selama ini diperbudak oleh klan dewa. Tidak hanya itu, Bei juga diberikan sebuah keong yang bernama Perintah Air. Siapapun yang memiliki benda tersebut, maka semua orang di klan roh laut harus menuruti perintah dari pemilik perintah air tersebut. Ternyata leluhur di sana memiliki kekuatan peramal. Ia sudah melihat masa depan akan ada pemuda yang menjadi dewa perang untuk mengalahkan klan dewa. Dan orang tersebut adalah Gu. Setelah itu, leluhur di sana langsung musnah. Singkatnya, Gu hendak membawa Bei kembali ke desa klan Dewata. Namun tiba-tiba, Bei muntah darah karena sebelumnya ia sudah menyerap racun di tubuh Gu. Melihat itu, Gu segera menggendongnya hingga sampai ke desa klan Dewata. Kemudian, ketua klan mencoba menghilangkan racun di tubuh Bei. Untung saja hal itu berhasil, sehingga ia kembali sehat. Dengan hadirnya Bei saat ini, mereka sangat senang karena Bei bersedia beraliansi dengan mereka. Bei berkata ia akan menuntun jalan menuju tempat tinggal klan dewa. Tak lama kemudian, Jenderal An datang ke sana. Ia sangat senang melihat Gu baik-baik saja. Di sanalah Gu menceritakan kalau Zidan bersama Lan sudah dibunuh oleh Bai Chai yang dikendalikan oleh dewa kuno. Mendengarkan itu, mereka semua pun sangat bersedih. Rencana Gu selanjutnya adalah pergi ke Pulau Ilusi untuk meminta izin kepada pemilik Pulau Ilusi supaya mengizinkan mereka untuk berlatih kekuatan energi di sana. Lalu keesokan harinya, Gu telah tiba di Pulau Ilusi. Terlihat Paman Ziyu juga berada di sana. Sesaat ia terkejut karena melihat teman lamanya yang bernama Sang. Ternyata Sang telah menjadi murid dari pemimpin Pulau Ilusi. Di sana Gu menceritakan maksud kedatangannya. Sang sempat menolak karena apabila ia gagal membunuh Hei Long, maka semua alam akan terkena imbasnya, terutama Pulau Ilusi yang ikut membantunya. Maka dari itu ia tidak bisa memberikan izin kepada Gu. Pertarungan di antara mereka berdua sempat terjadi. Meski begitu, Gu tidak serius bertarung dan tidak berniat untuk menyerangnya. Alasan Sang menyerangnya untuk menguji kemampuan Gu. Apabila bisa lolos dari serangannya, ia bersedia pergi menemui pemimpin Pulau Ilusi untuk meminta izin. Karena hal tersebut, Gu akhirnya mulai serius. Ia pun menggunakan kekuatan alam dewa tanpa bentuk. Di saat ia hampir melancarkan serangan, tiba-tiba Paman Ziyu segera menghentikan.
无色金身。 Di sana Paman Ziyu tidak ingin berbasa-basi dan meminta Sang untuk segera meminta izin kepada pemimpin Pulau Ilusi karena Gu tidak memiliki banyak waktu lagi untuk bermain dengannya. Singkatnya, Gu bersama Paman Ziyu sedang menunggu hingga tak lama kemudian Sang kembali. Ia berkata pemimpin Pulau Ilusi memberikan izin, namun hanya beberapa hari saja. Diketahui 1 hari berada di dunia luar sama dengan 1 tahun di Pulau Ilusi. Dengan begitu, Gu bersama pasukannya yang akan ia bawa bisa meningkatkan kekuatan energi dengan sangat cepat di sana. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini kapal besar untuk mengangkut pasukan aliansi sudah berhasil dibuat. Tak lama kemudian, Zaza datang ke sana membawakan pesan dari ayahnya. Isi pesan itu berkata, Tuan Chen tidak bisa ikut berperang, namun ia membantu Gu dengan mengirim beberapa budak tambang dan beberapa peti yang berisikan batu akik darah, supaya nanti Gu bisa menyamar menjadi budak yang bertugas mengirim batu akik darah ke alam dewa. Dengan begitu, mereka bisa mengelabuhi pasukan klan roh laut yang bertugas mengecek batu akik yang selalu dikirim. 相信你一定能战胜神族。 陈静大人，我也不会让你们失望的。 Keesokan harinya, kini pasukan tempur yang siap mati melawan klan dewa sudah berkumpul. Gu berniat membawa mereka semua ke Pulau Ilusi selama beberapa hari ke depan untuk melatih kekuatan energi mereka semua. 我们什么时候出发去幻岛？立即出发！ Setelah sampai di Pulau Ilusi, Gu juga membawa Jenderal An ke sana. Sesaat, Jenderal An sangat terpukau dengan keindahan pulau tersebut. Tiba-tiba senjata yang dibawanya menghilang. Itu merupakan salah satu peraturan di pulau itu, yaitu melarang membawa senjata. Paman Ziyu menjelaskan, 1 hari di dunia luar sama dengan 1 tahun di Pulau Ilusi. Mendengarkan itu, Jenderal An menjadi senang karena mereka bisa jauh lebih kuat hanya dalam waktu singkat. Pelatihan pun segera dimulai. Siapa sangka, Lan ternyata masih hidup. Ia berhasil diselamatkan oleh Mata Dewa. Alasan Mata Dewa menyelamatkannya atas permintaan dari seseorang. Ia pun dibawa ke penjara ujung dunia untuk bertemu dengan Fuzi. Melihat itu, Lan sangat bersedih dan ingin melepaskannya. Namun sayang, semua usahanya sia-sia. Di sana, Fuzi memberikan pesan terakhir. Ia berkata, Mata Dewa adalah sekutu, sama seperti mereka, ingin membunuh Heilong. Maka dari itu, Lan dipinta untuk bekerja sama dengan Mata Dewa. 走吧。阿兰，愿为大长老。 Setelah beberapa hari kemudian, Gu mencoba menggunakan kekuatan alam dewa tanpa bentuk, ternyata kekuatannya sudah meningkat pesat. Xin Yu bersama Bai Chai alias Dewa Kuno dapat merasakan kekuatannya. Mereka pun terkejut karena ternyata Gu masih hidup. Xin Yu mencoba melihat masa depan. Ia pun baru sadar Gu membawa pasukan aliansi menuju ke alam dewa menggunakan kapal. 我刚没有死，那就让他再死一次。 Tak lama kemudian, Sang menghampirinya. Ia berkata setelah Gu pergi menyerang klan dewa, maka mulai hari ini Pulau Ilusi akan pindah untuk berjaga-jaga. Karena bagaimanapun juga, Pulau Ilusi juga ikut andil dalam membantunya. Sang hanya berharap Gu berhasil mengalahkan Heilong. Tentu saja, Gu berjanji akan hal tersebut dan ia akan kembali membawa kemenangan. Xin Yu menggunakan cermin ajaib. Ia melihat Gu pergi menuju ke tempat tinggal klan siluman. Dan secara tiba-tiba, Dewa Kuno juga ikut menghilang. Ternyata, Gu yang sengaja menampakkan dirinya sehingga ia bisa menarik Dewa Kuno ikut bersamanya ke klan siluman. Dewa Kuno sempat ingin melawan, namun kekuatannya tiba-tiba tidak aktif. Ternyata ia berada di sebuah lingkaran yang dapat membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan. Gu bersama leluhur klan siluman berniat menyegel Dewa Kuno supaya Bai Chai bisa mengambil alih tubuhnya. Setelah itu, Gu masuk ke dalam alam bawah sadar Bai Chai. Di sana ia bertemu dengan Dewa Kuno. Dengan kekuatan Gu saat ini, tidak sulit baginya mengalahkan Dewa Kuno tersebut.
hingga pada akhirnya Bai Chai telah sadar dan mengambil alih tubuhnya. Kemudian Bai Chai dibawa untuk menemui orang-orang klan Dewata. Semua orang membencinya karena dirinya, Lan, Zidan, beserta beberapa warga menjadi tewas terbunuh. Gu berusaha menjelaskan itu ulah dari dewa kuno yang mengambil alih tubuh Bai Chai. Terlihat Bai Chai hanya bisa berlutut meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Apabila mereka semua masih marah, ia siap dibunuh sebagai bentuk penebusan dosanya. Gu kembali menjelaskan mereka tidak boleh membunuh Bai Chai karena di tubuhnya terdapat batu kristal, sumber kekuatan dewa kuno yang dicari selama ini oleh Heilong. Ia pun mempertaruhkan nyawanya dan memastikan Bai Chai tidak akan menjadi dewa kuno lagi. Semua orang pun percaya kepada Gu dan memberikan kesempatan kepada Bai Chai. Sementara Xin Yu yang melihat itu menjadi sangat kesal. Bai Chai berhasil mengambil alih tubuhnya. Singkat cerita, mereka semua pun sudah siap untuk berangkat dan menaiki kapal tersebut. Sebelum pergi, mereka melihat rintangan apa saja yang akan dilewati. Bai mencoba menjelaskan mereka akan menuju ke Laut Hilang. Di sana terdapat terumbu karang dan monster penjaga laut tersebut. Hingga nanti mereka akan bertemu dengan pasukan penjaga Laut Hilang, orang-orang dari klan Roh Laut, untuk memeriksa batu akik yang mereka bawa. Namun tenang saja, Bai memiliki sebuah alat untuk menyembunyikan aura keberadaan mereka semua agar tidak ketahuan. Kemudian Gu memberikan semangat sebelum berangkat. Mulai sekarang sejarah akan terbentuk. Mereka, pasukan aliansi yang pertama, menyerang klan dewa. Inilah satu-satunya penentu masa depan ketiga alam ke depannya. Kain mulai dibentang, kapal siap berlayar. Setelah beberapa hari melaut, keadaan masih baik-baik saja. Mereka pun menikmati suasana keindahan alam sekitar. Namun tak lama setelah itu, mara bahaya mulai muncul. Terlihat terumbu karang yang dikatakan oleh Bai sebelumnya sudah terlihat. Kapal mereka lalu dihampiri oleh kapal yang akan memeriksa batu akik darah. Gu langsung menyamar menjadi budak tambang yang bertugas membawa batu akik tersebut. Saat diperiksa, batu akik yang dibawa jumlahnya terlalu sedikit, namun kapal yang digunakan terlalu besar. Hal itu mulai menimbulkan kecurigaan. Pasukan klan Roh Laut segera memeriksa kapal tersebut. Untung saja, Bai menggunakan sebuah alat untuk menyembunyikan hawa keberadaan mereka yang sedang bersembunyi, sehingga pasukan tersebut tidak menyadarinya. Tak lama setelah itu, Bai menyadari ayahnya datang ke sana. Ketua klan Roh Laut, kita sebut saja namanya Bambang. Ia pun masuk ke dalam kapal dan mulai memeriksa keadaan. Ternyata ia sudah tahu Bai, putrinya itu sedang bersembunyi. Karena sudah ketahuan, ia pun lalu keluar. Di sana, Gu menceritakan maksud dan tujuannya saat ini, supaya membiarkan dirinya bersama pasukan yang ia bawa untuk lewat. Tetap saja Bambang tidak setuju, karena apabila Gu menyerang klan dewa, maka yang terkena imbasnya adalah klan Roh Laut, karena membiarkan mereka untuk lewat. Melihat ayahnya keras kepala, Bai mengeluarkan perintah air, pemberian dari leluhur mereka, sambil memberikan perintah kepada ayahnya agar tidak menghalangi jalan Gu. Tiba-tiba, semua orang mendengarkan suara yang dapat membuat kuping menjadi terasa sakit. Ternyata itu berasal dari gunung besar di sana yang bernama Gunung Kehampaan. Diceritakan gunung tersebut berisikan jiwa-jiwa dari klan Roh Laut yang sudah mati akibat sebelumnya berperang melawan klan dewa. Kebencian jiwa-jiwa yang telah mati akan berkumpul dan menyerang. Mereka yang mendengarkan suara tersebut bisa hilang kendali. Gu segera menggunakan kekuatan alam tanpa bentuk untuk melindungi mereka semua. Namun sayang, jiwa-jiwa kehampaan mampu menembus portal yang dibuatnya, sehingga beberapa orang menjadi hilang kendali. Salah satunya adalah Paman Ziyu yang ikut menjadi korban. Ia pun hilang kendali dan hendak menyerang mereka. Nitian dengan cepat menghentikannya. Karena situasi mulai tidak kondusif, Bai menggunakan kekuatan terlarang untuk menghentikan jiwa kehampaan tersebut, meskipun nyawanya yang akan menjadi korban.
子羽叔叔， Setelah melakukan itu, Bei memberikan perintah air kepada Gu. Lalu secara perlahan, tubuhnya mulai menghilang, yang membuat mereka semua menjadi panik. Bei meminta Bai Chai menjaga Gu dan terus mencintainya, karena ternyata Bei sudah jatuh cinta kepada Gu. Namun ia sadar Gu hanya mencintai Bai Chai. Ia pun meminta maaf karena tidak bisa bersama mereka untuk berperang melawan klan dewa. Tentu saja kematiannya membuat semua orang sangat bersedih, terutama ayahnya. 对不起，能陪你到这儿了。我醒半夜说知道，穿过灰暗放日的瞬移啊。 Gu lantas menyerahkan perintah air kepada Bambang karena ia adalah ketua klan yang pantas memilikinya. Karena semuanya ini sudah terjadi, Bambang segera menghilangkan terumbu karang di sana supaya Gu bersama yang lainnya bisa melanjutkan perjalanan. Ia menaruh harapan besar kepada Gu supaya bisa kembali membawa kemenangan. 吴刚，下次再见，和海灵一族有。 出发，准备战斗！ Sementara itu, Mata Dewa sudah menyaksikan Gu bersama pasukannya berangkat menggunakan kapal mengarungi lautan untuk menyerang klan dewa. Ia pun menugaskan ketiga jenderal miliknya beserta seluruh pasukan supaya pergi ke garis depan karena sebentar lagi peperangan akan terjadi. Gu dan kawan-kawan akhirnya telah tiba di pintu masuk klan dewa. Perang besar pun akan terjadi. 这是我们到达神域的第一站。放箭！大家一起上！ Sementara pasukan dari Mata Dewa sedang bertempur, Xuan Feng beserta Bai Lian masih memantau dari atas. Sementara itu, Xin Yu menghampiri Mata Dewa. Ia mempertanyakan mengapa selama ini hanya diam di saat Gu beserta ketiga alam ingin melakukan pemberontakan, bahkan membiarkan para pemberontak ini sampai ke klan dewa. Ia menuduh Mata Dewa memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang dapat merugikan klan dewa ke depannya. Mendengarkan itu, Mata Dewa menepis segala tuduhan dan balik menyalahkan Xin Yu yang telah gagal menghentikan Gu, bahkan kalah melawan seorang manusia. Mata Dewa lalu menyerangnya. Taiji bersama Li Yu datang ke sana. Siapa sangka mereka berdua ini ternyata sejak awal sudah menjadi pengikut setia Mata Dewa dan tidak ingin mengikuti perintah Xin Yu lagi. Menyadari mereka berdua sudah mengkhianatinya, membuat Xin Yu menjadi sangat marah. Kembali ke peperangan, Gu menyadari pasukan klan dewa yang sudah mati mampu hidup kembali. Ketua klan Dewata berkata itu ulah dari seseorang yang bernama Zhen Chan, salah satu jenderal milik Mata Dewa yang terkuat. Terlihat pasukan aliansi sekuat tenaga menyerang, tetap saja pasukan klan dewa tidak bisa mati. Hal itu membuat mereka sedikit kewalahan. Karena tidak ada pilihan, mereka pun meminta Gu agar terus maju ke depan, mereka akan membukakan jalan untuknya. 放心吧，吴更，这里有我们。好，我们来为你开路，保护大剑士和殿下，先闯入神域。 Langkah Gu terhenti karena Bai Lian menghalangi. Ia sengaja menunggunya untuk membalaskan dendam kepada Gu. Sementara Paman Ziyu berhadapan dengan Zhen Chan. 人界的一名流浪者，此剑名为诸神。 Bodohnya di sini, Bai Chai pergi menyusul Gu. Hal itu membuat Gu harus ekstra kerja keras, selain bertarung juga harus melindunginya. Ternyata Bai Lian sudah menculik dan menyandera Zaza. Tak lama kemudian, Tuan Chen datang ke sana. Ia marah kepada Bai Lian karena menyandera putranya.
Bai Lian menjawab apabila ia mau putranya itu selamat, Tuan Chen harus membunuh Gu. Karena tidak ada pilihan, Tuan Chen segera melakukan perintahnya. 拿命来！我死，渣渣，走！ Namun sesaat, ia berbisik kepadanya kalau ia akan mengorbankan dirinya dan meminta Gu membawa Zaza pergi dari sana. Alhasil, Tuan Chen balik menyerang Bai Lian untuk memberikan kesempatan kepada Gu agar menyelamatkan putranya. Setelah Bai Cai berhasil menyelamatkan Zaza, Gu segera menggunakan kekuatan sehingga ia berhasil memukul mundur Bai Lian untuk yang kedua kalinya. Akibat pertarungan itu, Tuan Chen menjadi sekarat. Ia pun meminta Zaza untuk hidup lebih baik dan mengikuti Gu yang telah menjadi gurunya. Setelah berkata seperti itu, ia pun meninggal dunia. 我一定会照顾好渣渣的。渣渣， Pertarungan kembali terjadi. Bai Lian menggunakan kekuatan kolam teratai darah untuk membunuh Gu. Alhasil, Gu terjebak ke dalam dunia ilusi yang dibuat olehnya. Di sana Bai Lian adalah rajanya. Ia bisa melakukan apapun yang ia hendaki. Gu terjebak ke dalam kubangan lumpur dan secara perlahan tersedot ke dalam. Namun siapa sangka, ia mampu bangkit kembali bahkan menemukan salah satu kelemahan Bai Lian. Karena hal tersebut, Bai Lian sekarat. Ia tak menyangka seorang manusia mampu mengalahkan dewa sepertinya. Dan pada akhirnya ia dihajar oleh Gu secara brutal dan tewas terbunuh. Di waktu bersamaan, pertarungan sengit masih terjadi antara Paman Ziyu melawan Zhen Chan. Tanpa sengaja, Paman Ziyu membangkitkan alter ego di tubuh Zhen Chan yang sangat jahat. Gu akhirnya berhasil menemukan fusi kakeknya tersebut dan hampir setengah tubuh dari kakeknya sudah menjadi batu dan tidak bisa keluar lagi. Fusi sangat bangga melihatnya dan meyakini Gu akan berhasil menghancurkan klan dewa dan membunuh Hailong. Ia bisa yakin seperti itu karena Gu mampu mengubah takdir hidupnya sendiri. Sesaat sebelum meninggal, ia meminta kepada Gu supaya tidak membunuh Xin Yu. Sebab bagaimanapun juga, Xin Yu adalah bibinya sendiri. Dari kejauhan, Xin Yu mendengarkan percakapan mereka berdua dan sedikit merasa bersedih. Lalu kematian Fusi berubah menjadi bintang di langit yang dapat dirasakan oleh semua orang. Kemudian, Xin Yu mendatangi mereka dan memberikan segel kepada Gu beserta Bai Cai yang ingin dibunuhnya. Pertarungan pun terjadi, Gu berhasil mematahkan semua serangannya. Tiba-tiba Suan Feng, Jenderal Aula Bijak, datang ke sana. Ia pun menggunakan kekuatan dewa yang mampu membuat Gu sulit bernafas untuk menghentikannya. Namun tetap saja hal itu tidak bisa mematahkan semangatnya. Gu berhasil bangkit dan hendak menyerang, yang membuat Suan Feng sangat terkejut. Tak lama kemudian, Sising datang membantu. Ia akan menghadapi Bai Lian untuk memberikan kesempatan kepada Gu dalam mengalahkan Xin Yu. Di waktu bersamaan, Lan ditugaskan oleh Mata Dewa secara diam-diam pergi ke makam langit, tempat tinggal Hailong yang saat ini masih tertidur. Peri penjaga gerbang segera ia bunuh agar bisa memasuki gerbang tersebut.
sedangkan Sising hendak bertarung melawan Bai Lian. Namun sesaat Bai Lian berkata ia tidak berniat bertarung melawan mereka, dan justru sejak awal ia sudah ditugaskan oleh Mata Dewa untuk membantu mereka. Tetap saja Sising tidak percaya terhadap ucapannya. Sedangkan Paman Ziyu masih bertarung melawan alter ego atau kepribadian ganda milik Zhen Chan yang sangat jahat. Menggunakan teknik pedang energi, Paman Ziyu berhasil mengalahkannya. Sementara Xin Yu menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Gu. Pertarungan sengit pun terjadi. Kembali ke Paman Ziyu, terlihat Zhen Chan sudah berubah bentuk asalnya. Ia mengucapkan terima kasih karena Ziyu sudah membunuh alter ego di dalam tubuhnya. Selama ini ia sangat tersiksa akan hal itu. Demi balas budi, ia pun tidak menghalangi jalannya lagi dan mempersilahkan Ziyu untuk terus maju. Karena pada dasarnya Zhen Chan adalah biksu baik dan mengikuti ajaran Buddha. Karena Zhen Chan tidak memberikan energi miliknya kepada pasukan, terlihat pasukan klan dewa yang sedang berperang saat ini secara perlahan tubuh mereka mulai menghilang. Karena sebelumnya mereka sudah mati, namun dihidupkan kembali. Pasukan aliansi memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan penyerangan. Gu akhirnya berhasil mengalahkan Xin Yu sampai terluka parah. Setelah itu ia bersama Bai Cai pergi meninggalkannya, mengingat pesan dari kakeknya yang meminta untuk tidak membunuh Xin Yu. Peperangan pun dimenangkan oleh pasukan aliansi. Seluruh pasukan klan dewa berhasil dikalahkan. Semua orang pun menjadi sangat senang. Singkat cerita, Lan berhasil masuk dan hendak membunuh Hai Long yang masih tertidur. Saat ia menyerang, ternyata ia salah target. Yang berada di dalam bongkahan batu es di sana bukanlah Hai Long, melainkan seorang perempuan bernama Bai Long, istrinya Hai Long, yang ternyata masih hidup. Karena hal tersebut, Hai Long menjadi sangat murka, karena Lan sudah membangunkan istrinya, bahkan berniat membunuhnya. Karena sudah terlanjur berada di sana, Lan melancarkan serangan. Namun sayang, Hai Long terlalu kuat yang membuatnya terluka parah dan langsung terpental keluar. Gu bersama Bai Cai tak sengaja menemukannya. Mereka sangat terkejut, ternyata Lan selama ini masih hidup. Bai Cai berusaha memberikan pertolongan, namun sayang Lan sudah sekarat dan tidak dapat ditolong lagi. Di sanalah Lan menceritakan semuanya kalau Mata Dewa juga berniat membunuh Hai Long. Saat ini hanya Gu satu-satunya harapan ketiga alam. Ia sangat berharap Gu mampu melakukannya. Setelah berkata seperti itu, ia pun meninggal dunia. Sementara itu, Xin Yu sangat terkejut melihat Hai Long sedang bersama dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah Bai Long istrinya. Dari sinilah fakta mulai terungkap, Hai Long selama ini memperbudak ketiga alam demi membangkitkan kembali istrinya yang telah mati. Salah satu contoh, batu akik darah yang ditambang oleh klan manusia itu berguna untuk memberikan energi kepada Bai Long agar bisa hidup kembali. Semua kebenaran itu membuat Xin Yu yang sejak awal menaruh perasaan kepada Hai Long hatinya hancur berkeping-keping. Ia pun ingin membunuh Bai Long, namun sayang Hai Long segera menyerangnya. Detik-detik sebelum meninggal, Xin Yu sangat menyesal mengenai apa yang telah ia perbuat selama ini. Ia pun melihat bayangan ayah beserta adiknya. Singkat cerita, Ji-er adalah orang pertama yang menantang Hai Long bertarung. Namun ia tidak bertahan lama karena Hai Long segera membunuhnya tanpa ampun. Tak lama kemudian, Gu datang ke sana. Ji-er menitipkan putrinya kepada Gu untuk dijaga. Dan setelah itu ia pun meninggal dunia. Akhirnya, Gu berhadapan dengan Hai Long, dewa yang sangat ingin ia bunuh. Hai Long menyadari Gu adalah anak dari Raja Xin. Ia pun mengungkit kematian ayahnya yang dianggap sebentar lagi Gu akan bernasib sama seperti ayahnya. Amarah Gu mulai tersulut, ia pun melancarkan serangan.
是吧？ Tak lama kemudian, Nitian datang ke sana untuk membantu. Mereka berdua pun bekerja sama menyerang Hailong. Pedang yang digunakan oleh Nitian adalah pemberian dari leluhur klan siluman. Pedang itu berisikan kekuatan seluruh orang klan siluman. Saat sedang bertarung, ternyata penyakit membatu di tubuh Nitian belum hilang. Semakin ia menggunakan energinya, penyakit tersebut dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia sadar akan hal itu, namun ia tidak peduli. Bala bantuan datang kembali, yaitu Paman Ziyu, dan kini Hailong harus menghadapi mereka bertiga. Namun siapa sangka, mereka bertiga pun masih belum mampu melawannya, dan berakhir terluka parah. Terlihat seluruh tubuh Nitian sudah hampir berubah menjadi batu. Meski begitu ia tidak menyerah dan berusaha mendekati Hailong untuk membunuhnya. 只剩某种信念的边缘啊，是朝着神性化的未来。 Setelah itu, Hailong dipinta oleh istrinya untuk berhenti melakukan ini semua. Ia tidak ingin ketiga alam terus menyerang klan dewa. Sudah cukup Hailong melakukan kejahatan. Atas permintaan sang istri, ia pun akan mengikutinya. Ia lalu turun dan mengatakan siapapun yang berhasil mengalahkannya, maka ia akan meninggalkan klan dewa dan menghentikan kejahatannya. Gu segera melancarkan serangan untuk membunuhnya. Serangan itu mampu membuat Hailong terluka, dan ia pun sedikit terkejut karena baru pertama kalinya ada orang yang membuatnya terluka seperti itu. Lalu ia pun memanggil senjata tombaknya dan mulai sekarang akan serius bertarung melawan Gu. Ternyata Gu masih belum mampu mengalahkannya, dan berakhir ia pun tewas di tempat. Di waktu bersamaan, Taiji bersama Liu dijebak oleh mata dewa. Mereka awalnya memberikan energi kepada gunung batu kristal, namun tidak bisa lepas dan berakhir tewas terbunuh. Mata dewa berniat membangkitkan leluhur klan dewa untuk membunuh Hailong. Karena di tubuh Bai Chai terdapat batu kristal, ia pun menjadi tumbal. Seluruh energi batu kristal di tubuhnya mulai keluar. Dan pada akhirnya, leluhur klan dewa bangkit kembali, yang dikendalikan oleh mata dewa. Melihat itu, Hailong baru sadar mata dewa sudah mempersiapkan ini semua untuk melawannya. Akibat peristiwa itu, Bai Long istrinya di sana secara perlahan juga ikut musnah akibat dibunuh oleh leluhur klan dewa. 封神阵可封一切神。 Hailong tentu saja menjadi marah karena selama 100.000 tahun ia berusaha membangkitkan istrinya dari kematian. Namun sekarang sia-sia. Ia pun melawan leluhur klan dewa menggunakan seluruh kekuatannya untuk balas dendam. Akibat pertarungan mereka berdua, Bai Chai semakin lama semakin tersiksa karena dijadikan tumbal yang terus memberikan energi batu kristal kepada leluhur klan dewa. Tidak ingin Bai Chai tewas terbunuh, Paman Ziyu segera menghentikan. Terlihat Hailong terluka parah. Namun di waktu bersamaan, leluhur klan dewa juga ikut musnah akibat Bai Chai tidak memberikan energi batu kristal. Mata dewa juga ikut musnah di sana. Misinya selama ini akhirnya gagal total. Hailong berniat menghancurkan ketiga alam. Ia sudah tidak ingin hidup lagi karena istrinya sudah tiada.
那就毁灭三界，从零开始，与我一同毁灭。黑龙有毁天灭地的力量。醒过来好不好？ Di alam bawah sadar, Gu dihampiri oleh Nitian yang memberikan seluruh kekuatan klan siluman, bahkan memberikan pedangnya untuk melanjutkan perjuangannya. Seketika, Gu bangkit dari kematian dan kini memiliki kekuatan dari klan siluman. Melihat itu, seluruh pasukan klan siluman menyerahkan energi mereka kepada Gu. Begitu juga dengan leluhur klan siluman yang juga ikut memberikan kekuatannya. Tidak hanya itu, burung Phoenix merasa terpanggil. Ia pun keluar dari tubuh Sising dan masuk ke dalam tubuh Gu. Heilong yang melihat itu langsung menyadari Gu adalah dewa perang sesuai ramalan masa lalu yang mengatakan akan ada dewa perang yang bangkit untuk membunuhnya. Dengan full kekuatan, Gu berhasil membunuh Heilong. Peperangan pun berhasil dimenangkan oleh mereka. Ketiga alam menjadi sangat senang. Singkat cerita, semua orang lalu dikumpulkan. Gu menunjuk siapa saja yang akan menjadi pemimpin masing-masing ketiga alam. Untuk klan manusia, ia mempercayakannya kepada Zhao untuk menjadi pemimpinnya. Kemudian untuk klan siluman, ia menunjuk Su Feng sebagai pemimpin. Sementara klan dewa, Sising bersama Xuan Feng. Di sana Xuan Feng sejak awal memang orang baik dan tidak berniat berperang melawan mereka. Dengan begini, ketiga alam bisa hidup damai tanpa perbudakan lagi. Setelah semuanya berhasil diselesaikan, kini sudah saatnya Gu bersama Bai Chai melangsungkan pernikahan. Karena mereka berdua sudah berjanji sebelumnya. Acara pernikahan pun segera diselenggarakan. Ketiga alam menghadiri acara tersebut. Setelah selesai menikah, tiba-tiba Bai Chai jatuh sakit. Ternyata akibat pertarungan kemarin, ia sudah memiliki luka dalam. Akibat batu kristal sudah menghilang dari tubuhnya. Secara perlahan, tubuhnya juga mulai menghilang, yang membuat Gu sangat bersedih karena kehilangannya. Beberapa tahun kemudian, Gu berniat melakukan perjalanan karena ia merasa Bai Chai pasti masih hidup di suatu tempat dan belum mati. Ia pun meninggalkan ibu kota dan mulai berkelana. Semua musim ia lewati, mulai dari musim panas, musim hujan, musim salju, namun ia tidak menyerah dan terus berkelana. Hingga pada akhirnya, ia kembali ke rumah gubuk tempat tinggal Bai Chai di saat dulu. Tanpa sengaja ia melihat terdapat boneka salju. Sesaat ia melihat seseorang yang berada di dalam gubuk tersebut dan tersenyum ke arahnya. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.